Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai fikih difabel. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita atau teman-teman itu sering menjumpai adanya keberagaman pada manusia. Nah, termasuk pada perbedaan kemampuan fisik dan kondisi dari kesehatannya. Nah, dalam Islam hal ini tuh pernah diperhatikan sejak awal melalui ajaran yang penuh dengan kemudahan. Nah, salah satu kajian dalam hukum Islam yang membahas mengenai hal ini adalah namanya fikih difabel. Jadi, fikih difabel itu merupakan bagian dari ilmu fikih yang mengkaji bagaimana hukum-hukum Islam itu diterapkan bagi mereka yang penyandang difabel atau disabilitas. Nah, ini itu agar mereka tetap bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan dari diri mereka masing-masing. Jadi, Islam itu nggak pernah mempersulit umatnya. Justru Islam itu memberikan solusi dan keringanan dalam setiap kondisi dari umatnya. Baik, dalam materi selanjutnya adalah prinsip dasar fikih difabel. Dalam fikih difabel terdapat prinsip utama yang diambil dari Al-Quran, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dari prinsip ini bisa kita pahami bahwa dalam Islam tidak ada ibadah yang berniat untuk memberatkan umatnya, termasuk penyandang difabel. Setiap ibadah bersifat fleksibel. Contohnya, pada sholat, jika seseorang tidak dapat melakukan sholat dengan berdiri, mereka dapat melakukannya dengan duduk. Jika tidak dapat dengan duduk pula, mereka bisa melakukannya dengan berbaring. Jika tidak dapat dengan berbaring, mereka bisa melakukan sholat dengan mata atau dengan niat hati. Baik, selanjutnya penerapan fikih difabel dalam kehidupan dan ibadah. Nah, fikih difabel ini itu nggak hanya membahas tentang konsep dan teori, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar setiap muslim, termasuk seperti penyandang disabilitas, itu tetap dapat menjalankan ibadah dan aktivitas sosial dengan baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, dalam ibadah, misalnya penyandang tunanetra dapat menggunakan Al-Quran Braille atau media audio untuk membaca dan memahami isi Al-Quran. Nah, sementara itu untuk penyandang tunarungu dapat mempelajari ajaran Islam melalui bahasa isyarat sehingga tetap dapat memahami materi keagamaan dengan baik. Nah, ketika dalam sholat, gerakan ibadah itu dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan fisik dari masing-masing individu. Begitu pula dalam berwudu, apabila seseorang tidak mampu menggunakan air karena kondisi tertentu, di Islam itu memberikan kemudahan melalui tayamum sebagai penggantinya. Nah, jadi nggak hanya di ibadah, penerapan fikih difabel ini juga terlihat dalam kehidupan sosial. Islam mengajarkan agar penyandang disabilitas diperlakukan secara adil, dihormati martabatnya, terus juga tidak mengalami diskriminasi, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan keagamaan. Dengan demikian, fikih difabel menjadi wujud nyata nilai Islam yang menjunjung kemudahan, keadilan, dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Baik, selanjutnya dari pembahasan yang telah kita sampaikan, kita dapat memahami bahwa fikih difabel menunjukkan bagaimana Islam merupakan agama yang inklusif, penuh kasih sayang, serta memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap umatnya. Islam tidak memandang seseorang dari kesempurnaan fisik, kemampuan indera, ataupun keterbatasan yang dimilikinya. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dan amal baik yang dilakukan. Melalui fikih difabel, kita juga belajar bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, Islam memberikan berbagai bentuk keringanan dan penyesuaian dalam pelaksanaan ibadah bagi penyandang difabel, agar mereka tetap dapat beribadah dengan nyaman dan sesuai kemampuannya. Selain itu, fikih difabel mengajarkan kita untuk menumbuhkan sikap empati, menghargai perbedaan, serta tidak hanya menghakimi orang lain. Sebagai sesama manusia, kita perlu menciptakan lingkungan yang ramah, mendukung, dan memberikan ruang bagi penyandang difabel untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.
Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ajaran Islam selalu membawa kemudahan bukan kesulitan. Setiap hukum dan ketentuan yang ada bertujuan untuk memberikan manfaat serta menjaga kemaslahatan umat, termasuk bagi penyandang difabel. Nah, semoga pembahasan mengenai fikih difabel ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya sikap inklusif, kepedulian, dan penghormatan terhadap setiap individu tanpa memandang kondisi fisiknya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.